Ini kaitannya dengan krisis. Tadi Bu Susi sempat sampaikan ya, termasuk bagaimana kita menangani digital media ketika krisis itu terjadi. Nah, ini salah satunya seperti yang Kom sampaikan, kalau perusahaan itu bisa responsif, terbuka, transparan, menampilkan empati, itu juga akan membangun trust dan juga nggak cuma trust tapi juga ada engagement di situ. Ini tidak bisa saya tayangkan, tapi kalau Bapak Ibu langsung di googling di internet, bisa IMIP, bisa ITSS IMIP, bisa Emilia Bazar IMIP gitu ya. Ini videonya akan keluar di bagian video terutama ya. Ini pasti akan keluar ya, karena ini yang terjadi di akhir tahun 2023. Waktu itu saya baru bergabung 2,5 bulan. Nah, langsung nanganin krisis seperti ini itu sangat luas sekali, baik di media sosial maupun di media online, di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai pertengahan tahun lalu itu isu ini masih terus menjadi pembicaraan, ya. Nah, jadi cukup lama ini. Tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan adalah pertama kali muncul Bapak Ibu ketika terjadi kecelakaan kerja di ITSS, apakah di media online atau di sosial media menurut Bapak Ibu pertama kali muncul? Di sosial media. Kami di IMIP itu, di kawasan IMIP sekarang ini ada lebih dari 80.000 pekerja Indonesia. 85.000 sekarang ini pekerja Indonesia. Belum yang TKA, belum pekerja vendor atau kontraktor. Jadi sekitar lebih dari 110 sampai 120.000 orang yang bekerja di kawasan. Emang nggak ada ya kebijakan menggunakan media sosial? Ada, HP ada juga. Tapi siapa yang memonitor? Bapak Ibu punya berapa misalnya? 1.000 orang aja. Kita sulit nggak sih memonitor, kemudian memastikan kalau dia tidak menggunakan HP ketika terjadi sesuatu di perusahaan kita? Sulit kan? Nah, ini pertama kali muncul adalah di sosial media. Makanya kemudian video ini juga muncul di sosial media. Pernyataan empati kita kepada korban fatality dan non-fatality. Kemudian juga video rilis ini kami kirim juga ke media massa, ke media online. Kemudian juga kami juga langsung ketemu dengan para keluarga korban. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi secara digital medianya atau digital PR-nya, ini menunjukkan bahwa kita responsif terhadap situasi saat ini. Apakah ada preskon? Preskon tidak memungkinkan pada saat itu. Kemudian makanya saya dan tim akhirnya bikin video rilis. Video rilis inilah yang kemudian muncul di sosial media maupun di media online. Dan itu setelah video rilis ini muncul, itu langsung kita akan melakukan monitoring secara reguler setiap hari. Setiap hari itu enggak per hari, per jam kita monitor. Baik itu di sosial media maupun di media massa atau media online. Kita terus setiap jam kita monitor. Satu hari, hari pertama kita keluarkan 3 rilis, hari kedua 2 rilis, hari ketiga dan seterusnya mulai 1 rilis. Perkembangan dari situasi ini sampai beberapa bulan kemudian. Nah, jadi memang ketika kita menangani krisis yang terjadi di sosial media, dengan begitu mudahnya orang menyebarluaskan informasi, entah itu benar atau tidak, itu menjadi tantangan kita. Makanya saya setuju tuh Bu Susi ya dengan Pak Tri, trust and engagement. Trustnya di mana? Trust itu mudah didapat nggak dengan digital media? Digital PR. Mudah, tapi dia juga mudah hilang. Mudah menguap trust itu. Nah, ini akhirnya kita harus adjust terus strategi digital media dilihat dari perkembangan monitoring yang dilakukan oleh tim.